Oke teman-teman, selamat datang di channel Rumah Sakit Kartika Cibadak, di mana teman-teman bisa dapat seluruh informasi terkait kesehatan. Dan teman-teman bisa lihat saya di sini pakaiannya santai karena kita lagi liburan ya di akhir pekan. Oke. Kali ini saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Kartika Cibadak, yaitu Dokter Antoni, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Kartika Cibadak, yang mana akan membagikan sedikit share ilmu atau pengetahuan bagi kita semua dan juga khususnya teman-teman di rumah. Kali ini topiknya terkait apendik atau usus buntu ya dok ya. Ya, betul. Oke. Nah, ada mungkin dari banyak kejadian dari pasien-pasien yang hadir ke Rumah Sakit Kartika Cibadak untuk berobat khususnya ke poli bedah ya dok ya. Ya. Cukup banyak juga Banyak sekali yang diagnosanya itu usus buntu ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa share sedikit kepada teman-teman di rumah supaya bisa mungkin dari segi pencegahannya dan lain-lainnya mungkin dok ya. ya, baik. Nah mungkin yang pertama mohon dibantu dok untuk ininya, gejala usus buntu itu seperti apa sih dok? Awal mulanya usus buntu dan juga gejala-gejala yang dirasakan sampai akhirnya kita tuh harus berobat ke dokter gitu. Oke, baik. Usus buntu itu sebetulnya penyakit, kalau kita bilang di kedokteran itu namanya appendicitis. Appendicitis. Ya. Jadi dia itu suatu organ di usus besar kita, Ya. di mana dia itu buntu. Harusnya kan usus itu kan nyambung. Dia ada satu jalan di satu usus besar, dia jalan sendiri tapi dia buntu, makanya dibilang usus buntu. Nah, di situ sering terjadi peradangan. Nah, yang perlu diketahui tadi pertanyaannya, kapan sih kita mengetahui gejala ya? Ya betul. Biasanya pasien itu datang ke rumah sakit dengan gejala yang paling khas adalah nyeri di perut kanan bawah. Nyeri perut kanan Ya, bawah. nyeri perut kanan bawah. Hmm. Sakitnya tuh kayak ditusuk-tusuk nyeri gitu. Ya. Biasanya datang pasien sudah datang membungkuk segala macam, nggak tahan sakitnya. Ya. Nah itu gejala yang harus kita waspadai. Ya. Satu. Yang kedua, dia biasanya disertai dengan demam, tapi demamnya tidak terlalu tinggi seperti demam-demam kebanyakan. Ya. Seperti anget-anget badannya nggak enak gitu. Terus yang ketiga, dia bisa disertai dengan mual, muntah, gitu. Muntah. Atau, Oke. ya. Nah kalau teman-teman merasakan gejala seperti itu atau keluarganya atau temannya, Ya. cepat bawa berobat ke rumah sakit terdekat atau puskesmas atau ke tenaga kesehatan yang terdekat. Kenapa? Karena usus buntu itu salah satu penyakit kegawatan di bagian bedah. Obatnya salah satunya ya paling terbaik adalah dioperasi. Dioperasi. Ya. Ya. Jadi begitu menemukan kita ada nyeri perut kanan bawah, kemudian ada demam yang tidak terlalu tinggi, demam meriang, kemudian ada mual, muntah, cepat datang ke berobat ke rumah sakit terdekat, puskesmas atau tenaga kesehatan terdekat. Berarti itu sangat mengganggu ya dok ya untuk Sangat aktivitas mengganggu. ya. Yang pasti pasien udah nggak tahan sampai dia harus dibawa ke tempat pengobatan, baik ke klinik yang tadi saya bilang, rumah sakit dan sebagainya. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa sih dok usus buntu itu? Penyebabnya secara teoritis ya, dia itu karena dia pencernaannya nggak bagus. Banyak orang bilang banyak makan cabai, banyak yang sebetulnya Iya, kurang iya. tepat. Ya. Kurang Oh, tepat, Pak itu ternyata cuma mitos mungkin Cuman ya? ya bisa penyebab, Bisa. cuman bukan itu penyebab Oh, utamanya. bukan itu. Penyebab utamanya adalah maaf saya bilang itu kalau kedokteran tuh pembuangan atau itu tuh namanya feses. feses ya. Feses itu atau orang awam Kotoran bilang mungkin kotoran ya. manusia, itu dia kan akan melewati usus. Ya. Nah, melewati ususnya itu kotoran itu ada yang padat, ada yang lembek. Kalau kita normal sih lembek. Ya. Nah ini keras dia. Ketika dia melewati usus, dia perjalanan lambat, dia akan menyumbat si usus buntu tadi. Oke. Akhirnya dia di situ menyumbat, akhirnya bikin radang di situ dengan proses sedemikian rupa. Radang membengkak, itu yang bikin dia kesakitan. Berarti dari radangnya ya dok Dari radang. ya? Nah, dari situ kan kita tahu penyebab nggak lancarnya kotoran itu kenapa sih? Kita kurang makan serat-serat dan buah-buahan. Oke.
kurang serat. banyak makan serat. Jadi saya lihat di khususnya kita di Kota Sukabumi Iya. ini, pola makan kita tuh sudah berubah, Pak Tommy. Ya. Jadi yang sekarang tuh musimnya orang tuh makan pingin yang daging. Terus kemudian khusus di tempat kita, makanannya tuh anak-anak muda dari yang kecil itu jajanan sekolah tuh seblak, mie baso. Oke, iya. Terus dari mana kita dapetin seratnya? Betul. Padahal kan itu penting untuk pencernaan kita. Iya. Jadi kalau pencernaan kita salah satu efek samping atau komplikasinya adalah usus buntu tadi. Buntu. Jadi penyebab utamanya adalah kita kurang banyak makan serat dan buah-buahan. Serat dan buah-buahan, teman-teman. Ya. Nah, mungkin pengaruh salah satunya juga sekarang zaman pada saat ini itu sudah banyak makanan-makanan instan juga ya, Ya, Dok ya. Mungkin ya. itu berpengaruh juga ya. Hmm. Nah, teman-teman, untuk informasi terkait gizi, lalu untuk yang tadi Dokter Antoni sampaikan, makanan-makanan yang memang berpengaruh pada daya tahan tubuh kita khususnya ada di channel Kartika Cibadak sebelumnya. Nah, itu dengan Bu Fitri sudah dijelaskan semua makanan-makanan apa sih yang terbaik untuk kita konsumsi sehari-harinya yang memang bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu sehat, dan pada saat ini khususnya untuk kita terhindar dari penyakit usus buntu itu. Nah, mungkin Dok ada tips atau semacam masukan untuk kita semua. Pertolongan pertama nih pada saat kita merasakan gejalanya itu apa yang harus kita lakukan di rumah ini, Dok ya, sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Dok. Oke. Yang pertama kita nggak usah panik, Ya. karena itu bukan penyakit yang begitu kita merasakan gejala terus kita akan segera gawat Ya. sampai ke kematian, tidak. Itu sesuatu hal yang bisa kita tangani sebetulnya. Nggak harus segera, besoknya pun bisa. Banyak dari pasien saya datang merasakan gejala itu sudah 5 hari, 3 hari, cuman itu sangat tersiksa buat pasien. Oke. Tapi pertolongan pertama yang perlu kita ini ya kita meringankan gejala aja. Ada obat apa yang ada di rumah seperti paracetamol atau penahan rasa nyeri apapun bisa diberikan. Oke. Cuman yang satu yang saya ingin beritahu bahwa jangan berikan antibiotik. Antibiotik. Nah, karena apa? Antibiotik itu kita gunakan untuk setelah tindakan operatif, karena satu-satunya tindakan untuk usus buntu adalah yang terbaik adalah dioperasi. Dioperasi. Karena kalau kita memberikan antibiotik kadang-kadang kita membuat gejala itu semakin tertutup, malah sebetulnya penyebabnya tidak ditangani. Oh, begitu. Itu satu. Ya. Yang kedua, dia akan membuat si pasien itu menjadi resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang tadi Dokter Antoni sampaikan perlu diingat. Ya, harapan kita sih semua kita terhindar ya semuanya dari penyakit yang satu ini nih, usus buntu dan semua penyakit khususnya. Nah, tapi perlu diingat dan perlu diketahui apa saja yang tadi perlu dilakukan pada saat di rumah nanti ada keluarga atau siapapun rekan terdekat kita yang kita ketahui gejalanya menjurus ke arah usus buntu tadi. Dokter Antoni sudah menjelaskan. Nah, mungkin sekian saja video dari kami untuk kali ini, dan juga suasana kali ini karena kita di outdoor ya, Dok ya. Kita habis makan-makan. Selama sepekan ini kita sudah aktivitas melayani teman-teman semua yang memang memerlukan kebutuhan untuk pelayanan pengobatan di Rumah Sakit Kartika Cibadak, dan akhirnya kita pun rehat untuk bisa merefresh kembali semangat kita untuk tetap bisa melayani dan memberikan yang terbaik pada teman-teman semua. Terima kasih kepada Dokter Antoni yang sudah meluangkan waktu dan juga udah share sedikit ilmunya, sedikit pengetahuannya untuk kita semua yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk diklik subscribe dan juga di-share video ini agar bisa manfaatnya dirasakan oleh banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tetap stay tune di channel Rumah Sakit Kartika Cibadak. Rumah Sakit Kartika Cibadak senantiasa melayani dengan sepenuh hati. Bye-bye. Bye.